Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Kami mohon supaya Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Daniel 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan, Daniel 11 ayat 32. Tema renungan kita, iman mendatangkan kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Daniel adalah seorang yang memiliki iman yang kuat. Dia melayani sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai seorang pekerja di istana kerajaan. Dia melayani di tengah-tengah kerajaan yang tidak percaya kepada Tuhannya Daniel. Daniel di dalam ketulusan, berani menghadap raja untuk meminta waktu, sehingga dapat berdoa kepada Allah dalam menghadapi kesulitan. Daniel mengenal Allah, dan mau membuat Allah dikenal oleh bangsa lain seperti Babel. Dan ketika dia bertindak dengan iman, Allah bekerja secara dahsyat. Daniel sudah menunjukkan teladan iman dengan tidak kompromi terhadap dosa. Ada kelompok yang berniat jahat terhadap Daniel dan sebangsanya. Daniel menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tetap beriman, tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap beribadah atau berdoa kepada Tuhan yang sudah merupakan kebiasaannya tiap-tiap hari. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Lalu, apa yang terjadi ketika Daniel diperhadapkan dengan persoalan yang berat? Tuhan melepaskan Daniel dari penghukuman di gua singa. Tapi lebih daripada itu, pada akhirnya raja mengakui Allahnya Daniel. Bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup dan Allah yang maha kuasa. Ini tentu merupakan kesaksian yang menakjubkan. Tapi pertanyaannya, mengapa kita harus hidup dengan iman? Karena pertama, hanya dengan iman kita akan dapat semakin mengenal Allah. Kalau tidak dengan iman, maka kita tidak mungkin bisa mengenal Allah lebih dalam, seperti Daniel. Tapi yang kedua, karena dengan iman kita akan memiliki hikmat dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Itu juga yang dimiliki oleh Daniel. Dia dikenal sebagai seorang yang berhikmat di kerajaan itu, sehingga dia mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang ketiga, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika situasi yang sulit, Daniel tetap beriman. Dan iman itu menjadi dasar bagi dia untuk berharap mendapatkan kelepasan. Dan yang keempat, karena dengan iman kita tetap kuat dan mampu mengalahkan dunia dengan segala keinginannya. Ketika kita dalam pekerjaan Tuhan, maka dunia ini, ya, si jahat berusaha untuk merampas sukacita, berusaha untuk mengganggu kita, tapi firman Tuhan berkata, dengan iman engkau akan mengalahkan dunia. Jadi seperti Daniel, kita dapat mengalami kemenangan iman jika kita membangun relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan dalam segala situasi apapun, susah ataupun senang. Kita akan merasakan kekuatan dari Tuhan ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita akan terus bertindak atau melangkah jika kita menaati Tuhan. Iman yang sejati memang harus disertai dengan ketaatan. Ketika Daniel tetap beriman dan percaya dan taat kepada Tuhan, hal yang mustahil bagi manusia, ternyata dia dapat mengalami kelepasan dari cengkraman musuh. Inilah namanya iman yang sejati. Saudara, biarlah kita juga memiliki iman yang sungguh-sungguh, dapat mengalami lawatan Tuhan, tetap mengalami kekuatan Tuhan, sekalipun kita berada di dalam
titik yang lemah atau berada di dalam keterbatasan, berada dalam pergumulan. Percaya bahwa dengan iman kita akan tetap kuat dan kita akan mampu bertindak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami dan kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.